요즘 따라 내 거인 게 내 거 아닌 내 거 같은 거야. 네 거인 게 내 거 아닌 내 거 같은 나. 이게 무슨 사이인 건지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Wah, pada semangat sekali anak-anak Ibu hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu, semua siap untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi termokimia. Di sini termokimia itu membahas tentang sistem dan lingkungan. Sebelumnya, Ibu ingin kalian mengamati video berikut. Oke, baik anak-anak, silakan kalian amati video tentang sistem dan lingkungan berikut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep dari sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Jadi ini sesuatu yang berada di luar sistem. Jadi misalnya gini, misalnya di sini ada orang lagi megang suatu gelas. Baik, setelah kalian mengamati video tersebut, Ibu akan membagikan KPD kepada kalian. Baik, apakah semuanya sudah mendapatkan KPD? Sudah Ibu. Baik, setelah mengamati video tersebut, Ibu ingin kalian mengamati fenomena yang ada pada LKPD, yaitu fenomena api unggun. Ibu ingin kalian menentukan mana sih yang berperan sebagai sistem dan mana yang berperan sebagai lingkungan dalam fenomena tersebut. Ibu beri waktu selama 5 menit, apakah cukup? Cukup Ibu. Oke, baik, waktu diskusi sudah selesai. Apakah ada yang bisa menjawab mana yang termasuk sistem dan mana yang termasuk lingkungan dalam fenomena tersebut? Saya Ibu. Ya, Jadi, silakan. untuk sistem sendiri itu adalah api unggunnya, sedangkan untuk lingkungan itu adalah udara di sekitarnya. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tidak sih kenapa hal itu bisa terjadi? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi dalam video disebutkan bahwa sistem adalah bagian yang sedang kita tinjau atau sedang kita amati. Maka api unggun merupakan sistem karena api unggun adalah bagian dari yang kita amati. Oke, benar ya. Kalau misalkan untuk lingkungan, apakah ada yang bisa menyebutkan alasannya kenapa? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi di dalam video disebutkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Maka udaralah yang menjadi lingkungan karena udara berada di luar sistem itu. Oke, benar sekali. Untuk saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu izin bertanya. Ya. Kenapa saat kita berada sekitar api unggun itu terasa energi panas Ibu? Oke, baik. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi bahwa api unggun itu kan termasuk sistem. Kenapa sih kok di sekitarnya itu udaranya terasa panas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaan yang kita lakukan itu ada percobaan sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu akan menentukan variabel, menentukan alat bahan, dan menentukan prosedur yang akan digunakan. Untuk itu, Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi. Baik Ibu. Apakah sudah selesai berdiskusi anak-anak? Sudah Ibu. Nah, sekarang Ibu minta kalian menyebutkan untuk kelompok 1 itu menyebutkan variabel, untuk kelompok 2 menyebutkan alat dan bahan, dan untuk kelompok 3 itu menyebutkan prosedur. Untuk kelompoknya mungkin bisa langsung disebutkan variabelnya. Jadi
sistem yang digunakan. Variabel tetapnya adalah perubahan massa, variabel nominalnya adalah jumlah CaCO3 yang digunakan. Konsentrasinya adalah HCl dan jumlah HCl yang digunakan itu. Oke, baik. Selanjutnya untuk kelompok 2 menyebutnya kadar bahan. Ya, silakan. Menyiapkan CaCO3, HCl 5 molar, kalorimeter, kaca arloji, balon, spatula, gelas ukur, lampu ukur, Erlenmeyer, dan termometer. Oke, untuk yang terakhir yaitu prosedur. Prosedurnya sebutkan satu saja ya untuk percobaan sistem terbuka. Silakan. Untuk prosedur pada percobaan terbuka, yang pertama mengukur HCl sebanyak 10 ml dengan menggunakan gelas ukur. Memasukkan HCl tersebut ke dalam lembar Erlenmeyer dan mengukur suhunya. Kemudian menimbang massa sebelum direaksikan, menambahkan CaCO3 ke dalam lembar Erlenmeyer yang diseluruhkan HCl. Amati apa yang terjadi, lalu membiarkan Erlenmeyer tetap terbuka, kemudian mengukur kembali suhunya dan menilainya setelah reaksi. Oke, jawaban dari kalian sudah cukup baik ya. Mungkin kalian hanya cukup untuk memahami wacana saja. Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum di lab. Kalian bisa langsung menyiapkan gas lab, sarung tangan latex dan masker. Setelah itu kita akan melakukan percobaan di lab. Di sini kita akan melakukan percobaan tentang sistem dan lingkungan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu alat apa saja yang kita gunakan dalam praktikum kali ini? Saya Bu. Ya, silakan. Yang pertama ada timbangan, kemudian ada gelas ukur 10 ml, kemudian ada lampu ukur 50 ml, kemudian ada Erlenmeyer 1, Erlenmeyer 2, kalorimeter, dan juga spatula. Serta ada kaca arloji. Oke, baik. Kalau misalkan untuk bahan, apakah ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Jadi untuk bahannya adalah HCl 5 molar, CaCO3 1 gram, dan balon Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan untuk sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Oke, untuk percobaan pertama kita akan melakukan untuk sistem terbuka. Baik, silakan dimulai. Terus diturunin si itunya dimasukin sini. Apa namanya itu? Lanjutin sih, ya Allah. Dibuka aja. Dibuka. Jangan dibuka ini. Dibuka dalamnya. Dibuka sih, Cak. Kurang itu kan. Oh, Komen dan. apa? Komen enggak tadi? Kenapa? Di videoin nanti yang dulu. Kalau enggak verifikasinya enggak usah masukin video, nanti kamu bilangnya oh lupa. Ya. Oke, mungkin sekian praktikum kita. Untuk penjelasan lebih lanjutnya saya akan jelaskan di kelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
suhunya naik ya. Kemudian apakah dia timbul gas? Dia timbul atau keluar gas tidak untuk elemen pertama? Ada Ibu, gas keluar setelah CaCO3 bereaksi dengan HCl. Oke, baik. Kalau misalkan untuk masanya pada tabung elemen yang satu yang terbuka bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Ibu, masa setelah bereaksi lebih kecil dari sebelum bereaksi, berarti masanya berkurang ya Ibu? Iya, betul sekali. Jadi, gas yang keluar tadi pada tabung elemen yang pertama terbuka, itu dia mengakibatkan masanya berkurang. Kemudian untuk suhunya naik, ini karena adanya perubahan energi dari sistem ke lingkungan. Makanya suhu awal itu lebih kecil daripada suhu akhir. Jadi suhunya mengalami peningkatan. Nah, jadi pada percobaan pertama ini elemen yang terbuka itu termasuk ke dalam sistem terbuka. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Kenapa sih kok percobaan pertama ini termasuk ke dalam sistem terbuka? Saya Ibu. Sistem dikatakan terbuka jika terjadi pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan. Oke, baik. Selanjutnya untuk percobaan kedua, untuk elemen tertutup, suhunya kayak mana nih? Apakah ada perbedaan? Terjadi Ibu, sama seperti elemen layer 1. Suhu pada elemen layer 2 meningkat Ibu. Oke, baik. Kalau misalkan untuk massa nih, massa yang didapat, ada ada perubahan nggak di tabung elemen 2 ini? Masanya tidak berubah Ibu, sama seperti masa awal. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya Bu? Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali. Mungkin dari kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Saya Ibu, menurut saya masanya tetap karena elemen Mayer tersebut tertutup oleh balon Ibu, sehingga saat bereaksi gasnya tidak keluar ke sistem, kemudian gas menekan balon yang menyebabkan balonnya menjadi lebih besar. Wah, benar sekali ya jawabannya. Jadi pada elemen 2 ini merupakan sistem tertutup. Nah, kenapa sih kok dia disebut sebagai sistem tertutup? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Ibu, menurut saya sistem tertutup adalah sistem yang hanya melakukan pertukaran energi dengan lingkungannya dan tidak mengalami pertukaran materi karena masanya tetap Ibu. Oke, selanjutnya kita ke percobaan terakhir menggunakan kolorimeter. Kita perhatikan suhunya. Apakah suhunya terjadi perubahan? Tidak Ibu, suhu awal dan suhu akhirnya tidak mengalami perubahan. Oke, baik. Kalau untuk gas nih, apakah dia timbul gas atau tidak? Tidak juga Ibu. Nah, terakhir untuk massa. Massa dari kalorimeter yang kita dapatkan, ada perubahan tidak? Untuk masa percobaan ketika pada kalorimeter tidak berubah Ibu. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa percobaan ketiga ini termasuk ke dalam sistem terisolasi. Nah, kenapa sih kalau dia digolongkan ke dalam sistem terisolasi? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Ibu, menurut saya sistem terisolasi adalah sistem yang tidak mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungannya. Oke, baik. Nah, dari jawaban teman-teman kalian nih tentang sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka, apa sih perbedaannya? Ada yang bisa menjawab tidak? Saya Ibu, kalau sistem terbuka yang mengalami pertukaran dengan lingkungan adalah materi dan energi. Kalau sistem tertutup hanya energi saja yang mengalami pertukaran dengan lingkungan. Dan untuk sistem terisolasi tidak mengalami pertukaran energi maupun materi ke lingkungan. Oke, baik. Jawaban yang bagus dari Dava. Mungkin kita ulas materi dari awal ya. Dari awal tadi kan kita membahas sistem dan lingkungan nih. Ada yang bisa nyebutin kesimpulannya nggak? Apa itu sistem, apa itu lingkungan? Mungkin yang bisa langsung angkat tangan aja ya. Saya Ibu. Jadi sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Oke, baik. Kalau misalkan lingkungan, mungkin yang lain? Saya Ibu, Ya. lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem Ibu. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ibu ingin menanya kembali nih, ada yang bisa nyebutin nggak apa itu yang dimaksud dengan sistem terbuka dan sistem tertutup? Saya Ibu, jadi untuk sistem terbuka adalah sistem yang mengalami pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan.
apa itu sistem terisolasi? Saya Ibu, sistem terisolasi adalah sistem yang tidak mengalami pertukaran materi dan energi dari sistem ke lingkungan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari materi yang telah kita bahas tadi, apakah masih ada yang dibingungkan? Sudah paham, Ibu. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.